Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang menelaah bahasa teks diskusi. Yana akan membahas tentang menelaah bahasa teks diskusi. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 3.10, menelaah pendapat dan argumentasi yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. 4.10-nya menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atau permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek hiasan, yaitu informasi, gestur, dan pelafalan. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah proses belajar mengajar melalui model terbimbing ini, peserta didik diharapkan dapat mendata konjungsi pada wacana dengan tepat. Yang kedua, setelah proses belajar mengajar melalui modul terbimbing ini, peserta didik diharapkan dapat melengkapi kalimat dengan konjungsi yang tepat. Nah, anak-anak sekalian, menelaah bahasa teks diskusi hari ini konjungsi. Nah, anak-anak, konjungsi di sini adalah atau konjungsi atau sambungan kata atau penghubung atau perangkai yang merupakan satu kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat maupun ungkapan dengan ungkapan. Jadi sekali lagi bahwa konjungsi itu kata penghubung. Yang menghubungkan apa? Yang menghubungkan antara kata dengan kata. Jadi kata satu apa yang dihubungkan dengan kata yang satu lagi. Kalimat yang satu dengan kalimat yang satu di tengah-tengahnya itu kata penghubung atau konjungsi. Maupun ungkapan yang satu dengan ungkapan yang lain. Nah, jadi sekali lagi bahwa konjungsi atau penghubung di sini yaitu antar kalimat yang biasanya menggunakan kata yang sesungguhnya, yaitu bukan kata hiasan. Biarpun demikian, tambahan pula oleh karena itu walaupun dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kata penghubung. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa konjungsi merupakan suatu kata yang terjadi menghubungkan antara klausa atau antara kalimat atau antara paragraf. Nah, penghubung ini bertujuan agar kalimat atau klausa atau paragraf tersebut tampak lebih padu atau memiliki hubungan yang erat. Jadi sekali lagi bahwa pendapat yang lain bahwa konjungsi di sini yaitu biar kalimatnya atau klausanya atau paragrafnya itu tampak lebih padu. Yang dimaksud dengan padu itu lebih jelas, ya, yang memiliki hubungan yang erat. Nah, di dalam konjungsi terdapat beberapa konjungsi antar kalimat yang fungsinya itu ada. Yang pertama yaitu konjungsi menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian, seperti kata dan atau tetapi. Jadi, fungsi daripada konjungsi yang pertama, konjungsi yang menyatakan tentang sesuatu peristiwa. Peristiwa apa saja? Hal atau keadaan di luar diri yang sebelumnya telah dinyatakan. Ya, contohnya apa saja? Lagi pula, selain itu, atau tambahan pula. Yang kedua, fungsi yang kedua bahwa konjungsi yang menyatakan tentang akibat, sebab. Oleh sebab itu, nah itu termasuk kepada konjungsi. Yang ketiga yaitu konjungsi yang menyatakan keadaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Biasanya bahwasanya, sesungguhnya itu termasuk kepada konjungsi yang menyatakan keadaan. Dan yang keempat, konjungsi yang menyatakan tentang pertentangan yang terjadi dengan pernyataan pada kalimat yang sebelumnya. Contohnya, sesungguhnya demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu, dan walaupun dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa fungsi konjungsi yaitu untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian seperti dan atau tetapi. Nah, itu yang dimaksud dengan konjungsi. Jadi sekali lagi bahwa konjungsi di sini yaitu sambungan atau kata atau penghubung atau perangkai, boleh mana saja. Anak-anak yang konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat itu ada dua. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Ya, apa itu konjungsi koordinatif? Yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status derajat. Derajat itu sama. Jadi menghubungkan tetapi cirinya itu memiliki derajat sama. Contohnya dan, itu dan. Misalkan ibu dan bapak itu kan sama.
atau pilihan, ya. Jadi sederajat. Sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, padahal. Jadi sekali lagi, intra kalimat itu ada konjungsi koordinat yang artinya yaitu menghubungkan dua klausa atau lebih tetapi memiliki status derajat. Yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Subordinatif yaitu yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Ini tidak sama derajatnya. Yang tadi mah koordinatif yang sama, kalau subordinatif itu menghubungkan itu klausa itu tidak sama derajatnya. Di antaranya ketika, sejak, kalau, jika, supaya, dan sebagainya. Ini konjungsi intrakalimat. Jadi konjungsi intrakalimat itu ada konjungsi koordinatif yang setara, ada yang tidak setara, yaitu konjungsi subordinatif. Yang Anda cintai, fungsi contoh kalimat penghubung. Yang pertama yaitu dan. Dan menandai hubungan setara, maaf ada dua, atau menambah, ya. Dan itu. Yang kedua yaitu atau. Kalau atau menandai hubungan pemilihan, atau ibu atau bapak, jadi ada pemilihan, ya. Jadi kalau dan itu menambah hubungan setara dan menambahkan, setara itu sama atau bisa menambahkan. Yang ketiga yaitu tetapi. Kalau tetapi menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Nah, kalau tetapi ada pertentangan atau perlawanan, jadi menggunakan kata penghubung tetapi. Ulangi, kalau hubungan setara atau menambah kata penghubungnya atau konjungsinya dan, kalau hubungan pemilihan atau, kalau hubungan pertentangan atau perlawanan tetapi. Kalau yang keempat sedangkan. Kalau sedangkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya berbeda, ya, sedangkan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu melainkan. Digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata bukan. Nah, fungsi contoh kata penghubung itu seperti itu. Ada dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Yang Anda cintai, kita lihat contoh kalimat konjungsi. Yang tadi ya. Yang pertama, kita konjungsi dan. Konjungsi dan. Farida sedang membaca dan adik sedang bermain catur. Nah ini. Farida sedang membaca dan adik sedang bermain catur. Jadi kita setara. Nah jadi gunakan konjungsi dan. Jadi Farida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Jadi gunakan. Coba kalau misalkan tidak menggunakan konjungsi. Farida sedang membaca, adiknya sedang bermain catur. Jadi tidak sepadan, tidak jelas. Jadi gunakan kata penghubung. Yang berikutnya, atau pilihan. Engkau berangkat sekarang atau enggak ketinggalan kereta. Atau engkau ketinggalan kereta. Jadi pilihan. Mau berangkat atau tidak. Kalau misalkan tidak berangkat hari ini, otomatis keretanya ketinggalan. Jadi gunakan kata atau. Yang berikutnya anak-anak sekalian, tetapi. Nah, sebenarnya Kartini pandai, tetapi dalam mengerjakan tugas selalu lambat. Nah itu ya. Menggunakan kata tetapi. Yang berikutnya anak-anak sekalian, sedangkan ayah pergi ke kantor. Nah, ayah pergi ke kantor, sedangkan ibu pergi ke pasar. Tadi yang sudah dijelaskan ya. Sedangkan ayah pergi ke kantor, sedangkan ibu pergi ke pasar. Dan yang terakhir, yang kelima, melainkan. Nah, ia tidak hanya terlibat kasus suap, melainkan terlibat kasus korupsi. Ya, kasus suap, ini tidak hanya terlibat kasus suap, tetapi, melainkan terlibat kasus korupsi, itu hampir-hampir sama. Nah, ini contoh kalimat konjungsi ada dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, pembagian konjungsi, yang pertama itu pembagian konjungsi waktu. Ya, pembagian waktu, lihat anak-anak sekalian, di dalam buku, buku paket, halaman 133, waktu. Kalau waktu, misalkan sesudah, setelah, dan sebagainya. Kalau syarat, jika, kalau, ya, lihat. Yang berikutnya, pengandaian. Kalau pengandaian, andaikan, seandainya itu kata konjungsi. Terus yang berikutnya konsesif. Konsesif di sini biarpun meskipun itu kata konjungsi. Yang berikutnya anak sekalian, pemiripan. Pemiripan seakan-akan, seolah-olah itu mirip. Ya, kata-katanya lihat di dalam halaman 133. Berikutnya penyebab. Ya, sebab, karena, karenanya itu gunakan kata konjungsi. Yang berikutnya pengakibatan. Pengakibatan misalkan sehingga, sempat, terus penjelasan bahwa. Yang berikutnya yaitu cara. Cara dengan. Biasanya kalau cara dengan ya.
Terus harapan, apa saja harapan? Moga-moga, semoga, mudah-mudahan itu kata konjungsi. Dan yang berikutnya yaitu pengecualian, yaitu kecuali, dan yang terakhir yaitu urutan, yaitu lalu, terus, kemudian. Jadi pembagian konjungsi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya ada 12, halaman 133, anak-anak tolong dibaca ya. Anak-anak sekalian yang Yana cintai, kita hari ini akan dibagikan lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak dibagikan ya, tapi yaitu berhubungan dengan modul menelaah kebahasaan dalam teks diskusi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9. Jadi nanti kalian sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik, yang pertama kalian harus baca berdoa dulu. Yang kedua, siapkan catatan yang diperlukan. Tolong ini ditulis ya, catatan seperti ini. Setelah itu nanti kerjakan modulnya, lembar kerjanya. Kerjakan modul ini secara mandiri, tanyakan apabila tidak mengerti. Jadi kalian nanti kalau tidak mengerti, silakan bisa PC ke Yanda ya, personal. Yang keempat, setelah lembar kerja peserta didik diisi, tanda tangan kepada orang tua. Jadi nanti tolong ditanda tangan. Jadi di sini nanti ada halamannya. Nah, setelah bekerja di tanda tangan orang tua, lalu difotokan, dikirim kalau misalkan kelas 9A sampai 9E ke GC, kalau kelas Yanda kelas F sampai K yaitu ke WA saja ya, ke grup, biar selamat. Ini apa, biar cepat ya. Jadi sekali lagi selamat mengerjakan buat anak sekalian. Jangan lupa petunjuk pelaksananya dipahami semuanya. Anak-anak sekalian, ini lembar kerja peserta didik untuk yang pertama, yaitu tugas yang pertama ya, tugas kegiatan 1. Menelaah konjungsi yang ada pada teks diskusi yang berjudul kesadaran membayar pajak. Jadi nanti anak-anak dibuka lagi bukunya tentang kesadaran membayar pajak halaman 118. Apa saja? Jadi masukkan kata-kata yang berupa konjungsi yang terdapat pada bacaan teks kesadaran membaca pajak. Contoh misalkan katanya agar, jenis konjungsinya apa? Tujuan. Jadi nanti dilihat dalam halaman 133. Jadi katanya agar, jenis konjungsinya termasuk kepada mana? Agar itu ya. Jadi nanti anak-anak semuanya di situ ada LKPD-nya, ada nomor 1 sampai 10 dikerjakan, lihatnya pada kesadaran membayar pajak. Jadi katanya apa saja, jenis konjungsinya apa gitu ya. Anak-anak sekalian, yang berikutnya lembar kerja peserta didik, yaitu pada tugas yang kedua. Anak-anak sekalian melengkapi kalimat dengan konjungsi yang tepat. Jadi lengkapi kalimat rumpang berikut dengan konjungsi yang sudah tersedia di kolom sebelah kanan. Nah, jadi contoh. Nah, ada kalimat, ada nomor, ada kalimat, ada konjungsi. Jadi kalian nanti ambil, misalkan nomor 1 titik-titik, memeluk gulingnya adik memanggil-manggil ibu. Masuk ke mana? Cari A atau sampai ke J. Kalau misalkan anak semuanya J, masukkan bahwa nomor 1 isinya J. Sampai nomor 10 sebagainya. Ingat catatan, lembar kerja ini hanya contoh. Pengerjaan selanjutnya silakan di buku masing-masing ditulis tangan. Jadi ditulis tangan ya, ditulis tangan semuanya. Jadi pada hari ini lembar kerja peserta didik ada tugas 1, ada tugas 2. Demikian kalian, ini foto Yanda. Sukses buat semuanya, mudah-mudahan anak semuanya tetap sehat semuanya, jangan sampai anak-anak semuanya keluar dari garis kopi di sini ya. Sehat. Demikian yang Yana sampaikan. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan anak semuanya bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.